Halo Sobat Urban Rejeka Film, bertemu lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul My Bicycle. Film ini mengisahkan tentang seorang pria culun yang mendapatkan cinta sejatinya. Oke, tanpa lama-lama, kalau kalian penasaran seperti biasanya saya nggak bakal bosan ingatkan kalian semua sebelum filmnya saya sikat. Siapkan kopi, cemilan, dan luruskan kaki kalian biar gak encok. Kalau udah pasang handbrake kalian, yuk kita sikat filmnya sobat. Di awal film kita diperlihatkan suasana meriah di sebuah kampus di Korea. Sepertinya sedang ada pameran sebuah jurusan. Karakter utama pada film ini adalah seorang cowok introvert yang agak culun bernama So. Dia terlihat bahagia meliak-liuk melewati keramaian menaiki skuter miliknya. Jadi So ini adalah seorang mahasiswa jurusan teknik. Di pameran ini dia membuka stand bersama dua temannya yang bernama Chang dan Yong. Mereka ini malah terlihat asik memainkan robot menggunakan alat virtual reality yang mereka rancang sendiri. Cerita berpindah pada seorang wanita cantik yang jago memanah. Dia ini sedang bermain panahan untuk mendapatkan hadiah. Karena jago, dia pun berhasil mendapatkan hadiah utama. Namun cowok-cowok bersabu hitam ini malah nggak terima dan mengatai kalau dia cacat. Lalu mereka malah berebut boneka. Singkat cerita, wanita ini pun terjatuh dari kursi rodanya. Akibat jatuh tadi, kursi roda wanita ini pun jadi rusak. Dia pun malah nyungsep ke depan standnya So. Ya karena nggak pernah punya cewek, So pun jadi salah tingkah dan malah menyuruh si wanita ini berdiri. Singkat cerita, So pun memperbaiki kursi roda wanita ini dengan keahliannya. Dan kursi roda itu pun kembali normal. Mereka pun akhirnya kenalan. Perempuan cantik ini bernama Jin. Karena nggak enak hati, ia menawari So untuk ngopi bareng. Namun So ini tuh polos banget, dia pun bilang kalau dia ini belum makan, jadi dia ini nggak bisa minum kopi. Akhirnya mereka pun makan bareng di warung makan favoritnya So. Tapi warung makannya tuh letaknya jauh di atas sana. Ia pun mau nggak mau menggendong Jin sampai ke atas sana. Untungnya makanan di warung ini tuh enak banget. Hal ini pun membuat Jin senang memakan makanannya. Setelah makan, So pun sempat-sempatnya membetulkan tali sepatunya Jin. Hal ini membuat Jin makin tersenyum lebar dong. Namun sialnya kursi rodanya Jin yang ditaruh di bawah itu hilang. Akhirnya Jin pun dijemput sama adiknya. So berjanji akan mengganti kursi rodanya dengan memberikan kartu pelajarnya sebagai jaminan. Singkat cerita, So pun kembali ke tempatnya. So pun curhat sama Chang masalah kursi rodanya Jin. Chang pun menyuruh So untuk membuat kursi roda sendiri. Secara mereka adalah mahasiswa teknik. Mendengar itu, So pun langsung terinspirasi dan dia pun berlari pulang ke rumahnya. Ternyata orang tuanya So ini mempunyai sebuah toko sepeda. Dia pun meminta beberapa part sepeda dari ayahnya. Dia pun banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan membuat kursi rodanya sendiri. Di sisi lain, Jin ini dimarahin habis-habisan sama bapaknya karena menghilangkan kursi rodanya. Tapi di sini Jin malah membantah bapaknya. Seminggu kemudian So pun berhasil membuat kursi rodanya sendiri. Ia pun lalu menghampiri Jin yang lagi latihan memanah. Akhirnya mereka ngobrol bareng dengan teman-temannya Jin yang juga bergabung dalam komunitas pecinta roda 2. So pun langsung menunjukkan ke Jin kursi roda buatannya. Terus dia berdiri dari kursi rodanya. Temennya Jin pun hanya bisa melongo, mungkin dalam hatinya cuma bisa bilang bangke. Gue kira dia cacat, taunya enggak. Lebih spesialnya lagi, kursi roda buatan So ini ada lampunya. Jadi bisa kelap-kelip kayak pasar malam. Untuk merayakan kursi roda barunya Jin, mereka pun syukuran dengan mabuk-mabukan. So pun langsung mabuk dan dia tepar. Akhirnya Jin mengantar So pulang, dan dia bertemu dengan orang tuanya So. Bukannya marah, ibunya So malah seneng banget anaknya bisa deket sama cewek. Jadi ibunya ini agak khawatir ya karena So udah gede tapi belum punya pacar. Ibunya pun mempersilahkan Jin untuk dekat dengan anaknya. Lalu Jin pulang ke rumahnya dengan kursi roda buatan So. Walaupun dikira norak sama orang-orang karena seperti pasar malam berjalan, tapi dia bodoh amat.
Hari-hari berikutnya So dan Jin mulai banyak menghabiskan waktu berdua. Mereka pun pacaran dengan rebahan di atas tikar melihat bintang-bintang di malam hari. Kampretnya, Chang dan Jung malah memata-matai mereka dengan CCTV. Mereka pun menonton So yang lagi tukar jigong. Mereka pun mulai ke kampus bareng. So memakai skuter dan Jin memakai kursi roda. Ke perpustakaan bareng dan makan bareng sambil suap-suapan. Cerita pun pindah ke bapaknya Jin. Ia khawatir karena Jin mulai sering pulang malam dan teleponnya nggak aktif. Jin juga mulai jarang latihan bersama teman-temannya. Di sisi lain, adiknya Jin ini mendapatkan beasiswa untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Namun dia malah dimarahi sama bapaknya, karena kalau dia pergi terus siapa lagi yang akan menjaga Jin. Lebih parahnya lagi, bapaknya Jin ini ingin menjodohkan Jin dengan laki-laki yang tidak ia kenal. Jin pun merasa sakit hati karena dirinya merasa dibuang sama bapaknya. Ia pun berlari ke rumah So. Di sana ia bermain virtual reality yang seakan-akan dirinya berada di pantai. Namun bukannya senang, Jin malah jadi sedih. Ya sebagus apapun pantainya ini kan cuma virtual yang berarti bukan kenyataan. Setelah agak mendingan, Jin pun pulang ke rumahnya dengan diantar So. Jadi ceritanya So ini mempunyai trauma dengan ruang sempit. Oleh karena itu dirinya nggak mau menyetir mobil. Namun untuk Jin, dia pun memberanikan diri menerobos rasa traumanya itu. Ditambah lagi ia mendapat dukungan dari teman-temannya. So pun melawan traumanya dibantu dengan teman-temannya yang dengan setia mendukung So di saat senang maupun sedih. Akhirnya So pun dengan santai menjemput Jin membawa mobil seadanya. Namun bagi Jin ini adalah luar biasa ketika So bisa mengalahkan traumanya sendiri. Mereka berdua pun akhirnya jalan bareng menggunakan mobil. Jin tampak bahagia banget naik mobil sederhananya So. Namun kebahagiaan mereka pun tidak berlangsung lama. Tiba-tiba traumanya So kumat lagi dan mobilnya menabrak pembatas jalan. So pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana Jin langsung merasa bersalah. Apalagi dia nggak mau kehilangan sang pujaan hatinya. Di saat Jin menangis, bapaknya malah menyuruh Jin menjauhi So dan menerima laki-laki pilihan bapaknya. Jin pun melampiaskan amarahnya dengan berlatih memanah. Namun karena pikirannya sedang kacau, alhasil tembakannya pun melenceng terus. Disinilah peran seorang teman sangat penting. Di saat Jin ada di titik terendah, temannya Jin pun datang dan memeluk Jin. Dia pun membuat keadaan menjadi lebih tenang. Di rumah, Jin pun menghabiskan waktu dengan bermain biola. Lalu ia pun melatih fisiknya untuk seleksi nasional. Sedangkan So menghabiskan waktunya dengan rebahan di rumah sambil merenungi nasibnya. Untungnya So ini dikelilingi dengan lingkungan yang baik dan positif. Teman-temannya pun mendobrak masuk ke dalam rumahnya untuk menjemput So dari keterpurukan. Di sisi lain, Jin pun sudah mulai menjalankan pertandingan panahan. Seperti di film-film lain, tembakan Jin meleset semua, sampai So datang dan memberikannya semangat. Film ini pun berakhir bahagia. Jin akhirnya menang dan terpilih mewakili Korea Selatan untuk ajang panahan. Teman-temannya So akhirnya pada jadian. Adiknya Jin pun diizinkan buat kuliah ke luar negeri. Ending dari film ini, mereka pun makan lagi ke warung yang di awal film dengan saling menggendong pacarnya masing-masing. Dan film pun tamat.